Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari SMK Negeri 1 Klaten, Jawa Tengah. Dalam video ini saya akan melakukan refleksi diri mengenai motivasi dan merdeka belajar. Hal baru yang dapat saya mengikuti kegiatan program Semangat Guru 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan materi motivasi dan merdeka belajar. Yang pertama adalah saya mengetahui tentang ilmu teori Maslow. Teori Maslow adalah salah satu teori motivasi yang terkenal dijelaskan oleh Abraham Maslow. Di sini ada 5 piramid yang ada di dalam teori Maslow tersebut. Teorinya ada yang 5. Yang pertama adalah fisiologi, kemudian rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Untuk fisiologi itu adalah contohnya makan, minum, tidur, berpakaian, dan lain-lain. Kemudian piramid yang kedua itu adalah rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Yang ketiga adalah sosial, afeksi, reaksi, kekeluargaan. Yang keempat itu adalah pencapaian status tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu adalah aktualisasi diri. Contohnya adalah pengembangan diri, kemudian pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Dari kelima piramid tersebut, dari fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, tingkatan terendah piramid terdiri dari kebutuhan paling mendasar. Sedangkan kebutuhan paling kompleks itu berada di paling atas sendiri, yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, yang saya dapatkan memetakan kebutuhan kelas dengan asesmen diagnosis. Dari kurikulum Merdeka ini, saya sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnosis. Apa sih asesmen diagnosis? Asesmen diagnosis itu adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai kompetensi dan kondisi siswa tersebut. Jadi pemetaan kebutuhan kelas akan berjalan dengan lancar. Jadi tiap pembelajaran tiap kelas akan berbeda-beda antara karakter si A, si B, si C, dan sebagainya. Dalam kegiatan lembar aksi 1, tugas 1, bagi saya sangat membantu melatih motivasi dengan hasil tantangan penuh dengan cara melakukan transformasi diri. Jadi hasil yang saya lakukan setelah mengerjakan lembar aksi 1, hasilnya adalah tantangan penuh bagi saya. Karena di situ saya harus melakukan transformasi diri. Pengalaman menderita mengajar membuat emosi. Jadi saya berusaha mengurangi emosi tersebut sehingga harus mengatur emosinya yang ada untuk menghadapi siswa yang memiliki berbagai karakter. Sedangkan mencari dukungan dan sumber daya yang mampu menumbuhkan motivasi saya dengan cara sharing dengan guru, kemudian mengikuti komunitas guru. Di situ saya dapat informasi mengenai berbagai macam tips dan cara untuk memberikan motivasi kepada anak-anak peserta didik kita dengan berbagai macam karakternya. Tip untuk mengelola emosi atau motivasi yang menerapkan merdeka belajar. Yang pertama adalah saya menciptakan belajar yang nyaman. Biar siswa nyaman, saya buat nyaman, otomatis dia akan mengikuti pelajaran saya akan semakin senang. Kemudian yang kedua, belajar yang menyenangkan dengan belajar yang inovatif dan komunikatif. Saya melakukan pembelajaran yang inovatif seperti misalkan saya pembelajaran dengan edugame, kemudian pembelajaran dengan video, kemudian pembelajaran dengan VR, virtual reality, kemudian mendidik dengan hati. Kita harus mendidik anak didik kita dengan hati. Anggap aja anak didik kita itu adalah sebagai anak kita. Jadi kita mendidiknya dengan hati, bukan semena-mena kita hanya untuk mencari uang, tapi kita dengan hati kita. Kemudian ramah, responsif, percaya diri. Saya harus percaya diri agar anak didik saya juga ikut percaya diri, ramah terhadap anak didik saya. Kemudian saya memberikan respon yang baik kepada anak didik saya biar anak didik saya juga terbuka dengan saya. Kemudian yang kelima, memberikan kepercayaan diri kepada siswa. Kita memberikan percaya sepenuhnya kepada siswa karena kebetulan siswa saya adalah siswa SMK, jadi sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak. Kita tinggal memberikan pengarahan saja. Yang terakhir adalah tidak membedakan perbedaan karena karakter di setiap anak berbeda-beda, jadi kita harus menghargai perbedaan.
Terima kasih. Demikianlah mengenai video refleksi tugas guru belajar versi 2 dari saya, Wiwin, SMK Negeri 1 Klaten. Salam guru hebat.